Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku Desi Ayu Lestari. Pokoknya hari ini aku akan bikin satu video yang berbeda dari video-video sebelumnya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan di-skip. Pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, cerita gue hari ini adalah tentang broken home. Mungkin semuanya familiar kali ya sama kata-kata broken home. Nah, bukan hanya gue, tapi banyak dari teman-teman semua juga yang cerita ke gue banyak kalau dia adalah broken home. Biasanya gue tuh seneng kalau gue cerita sama salah satu orang yang punya kesamaan hidup sama gue karena nyambung gitu loh. Karena nyambung dan kita bisa saling support. Beda ya kalau misalkan kita cerita sama orang yang keluarganya baik-baik aja, mungkin dia akan semangatin kita, tapi dia kan tidak mengalaminya. Tapi kalau kita cerita sama orang yang mengalami secara pribadi, itu tuh lebih nyambung dan lebih masuk akal. Gue nggak bilang orang yang keluarganya baik itu nggak enak, nggak, bukan, sorry. Tapi untuk gue pribadi, gue lebih suka cerita sama orang yang benar-benar sama-sama mengalami, pernah ada di dalam sana. Dan biasanya cerita kita tentang bagaimana kita bangkit dari keadaan keterpurukan itu tuh beda-beda gitu. Jadi kita saling kuat, saling menguatkan, saling support, saling menasehati, dan itu tuh bener-bener amazing gitu. Nah, gue juga pernah bilang sama beberapa teman-teman gue yang cerita kalau eh, jadi anak broken home itu sebenarnya bukan pilihan kita, bukan pilihan kita, karena tuh jadi salah satu anak yang begitu tuh dulu gue pernah mikir gini, gue terjadi itu di 2010, di usia gue kalau nggak 13 14, pokoknya mau jalan ke 14 mungkin ya. Nah, di usia kayak gitu itu kan masih usia-usia labil, usia anak SMP, dan itu dialamin. Dan gue bingung dong mau cari apa, mau ngebangkitin hidup gue tuh bagaimana gitu. Terus ada juga yang memang dia broken home-nya dari kecil, dari yang mungkin yang lebih parah dari SD, dari SMA, setelah kuliah gitu. Semua orang punya takaran masalahnya masing-masing. Nah, jadi gue tuh cerita sama beberapa temen gue dan semua sama jawabannya, nggak ada yang mau. Tapi kan gini, kembali lagi, kita waktu lahir kita nggak bisa milih, kita nggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan gue mau lahir di keluarga yang kayak gini nih, gue mau lahir di keluarga yang kebangsaannya kayak gini nih gitu. Kalau gue bisa milih, gue pengennya di keluarga yang baik-baik dong. Tapi kan kita nggak bisa milih gitu. Dan menurut gue terlahir di sebuah keluarga yang broken home, menurut gue itu bukan sesuatu yang diharapkan anak-anak pada umumnya. Semuanya nggak ada yang mau gitu, tapi ya sudah terjadi. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin, gue pernah ngerasa ini sih, gue merasa nggak berharga, gue merasa nggak ada artinya untuk hidup, gue ngerasa Tuhan nggak adil. Itu semua terjadi di 2010 di dalam hidup gue. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah semuanya didewasakan oleh masalah, gue jadi ngerti bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah baik adanya. Gue gak akan sedewasa ini tanpa masalah sebesar itu. Kadang kita tuh gak bisa bilang, oh usianya udah banyak, maksudnya usianya udah dewasa berarti dia dewasa. No. Kadang masalah itu yang nuntut kita jadi dewasa. Bayangkan dong, di usia 13 tahun mau jalan 14 tahun lo dipaksa untuk jadi orang yang dewasa. Lo dipaksa untuk tidak bergantung pada orang tua lo, dan itu tuh sulit gitu. Di 2010 tuh itu tuh masa-masa sulitnya gue. Tapi sekarang tuh gue juga jadi terbuka pikirannya. Karena apa? Karena gue nggak sendiri. Banyak teman-teman gue yang ngalamin, banyak teman-teman gue yang ngerasain juga, bahkan mungkin lebih parah dari gue, lebih lama dari gue, lebih sakit dari gue.
tapi justru gue ngeliat kebaikan Tuhan di setiap masalah dalam hidup gue. Justru gue ngeliat pekerjaan tangan Tuhan yang justru lebih luar biasa dibanding masalah gue. Ya masalah boleh ngehancurin hati gue, tapi bukan ngehancurin hidup gue. Gue waktu awal belajar untuk menerima keadaan itu tuh sulit banget, serius teman-teman, itu sulit banget. Dan gue ngerasa hidup gue tuh udah gak berarti lagi, dan gue tuh pengen gue sampai ngalamin trauma ke cowok, trauma untuk dekat sama cowok. Tapi itu bukan ngebatasin gue berteman sih, maksudnya untuk ke arah something, but gue tetap berteman sama cowok secara baik gitu. Tapi kalau gue udah dengar cerita keluarga orang lain begitu tuh gue ikut emosi, dan gue ikut yang panas sendiri gitu, kesel sendiri, kenapa sih laki-laki harus kayak gini, kenapa sih harus laki-laki kayak gini gitu. Sampai akhirnya gue sadar kalau rumah tangga tuh memang semuanya punya masalah masing-masing. Gak ada yang baik-baik lah. Apa yang terlihat mata belum tentu itu yang terjadi gitu, karena kan itu masalah pribadi gitu. Tapi makin kesini gue makin bersyukur, karena dari masalah itu gue bisa melihat kebaikan Tuhan. Dari masalah itu gue bisa ngelihat tangan Tuhan bekerja. Dan satu hal yang gak pernah gue lupa adalah Tuhan gak pernah ninggalin perbuatan tangannya. Dan itu yang buat gue ngerasa spesial, ngerasa berharga. Oke, keluarga gue boleh ninggalin gue, oke, bokap gue boleh ninggalin gue, tapi Tuhan gak pernah ninggalin gue. Itu yang gue syukurin dalam hidup. Dan gue bersyukur juga masuk ke dalam masa pemulihan. Gue belajar untuk mengampuni, gue belajar untuk memaafkan. Dan ternyata ketika kita melepas pengampunan itu sama orang yang nyakitin kita, hidup kita jauh lebih baik. Kita nggak orang pendendam, orang pembenci itu justru lebih cepat gampang sakit, gampang kena penyakit gitu katanya. Dan gue nggak mau dong gue sakit cuman gara-gara benci sama orang. Dan orangnya itu juga adalah orang yang sampai kapanpun akan jadi orang penting dalam hidup gue gitu. Puji Tuhan gue udah mengampuni, puji Tuhan gue udah ngelupain apapun gitu. Tapi sekarang adalah bagaimana gue ngejalanin hidup gue, bagaimana gue ngejalanin semuanya. Dan biasanya anak-anak yang berasal dari keluarga broken home, dia akan lebih pemilih dalam pasangan hidup, ya nggak sih? Soalnya gue pribadi juga kakak gue, ini lebih ke arah yang perempuan sih ya. Kalau yang laki-laki gue rasa mereka akan punya prinsip, gue nggak akan kayak bokap gue. Mungkin itu laki-laki. Kalau kayak kita kayak perempuan tuh lebih kayak memilih-milih banget gitu. Pokoknya gue mau laki-laki yang nggak kayak bokap gitu. Terus yang kayak gini. Pokoknya kalau perempuan, anak perempuan dalam keluarga broken home tuh dia lebih pemilih banget. Tapi bukan berarti dia pemilih yang harus ganteng, harus kaya. No. Kita lebih memilih karakternya banget gitu, karena kita nggak mau ngalamin hal yang sama kayak keluarga kita sebelumnya. Nah, gue punya prinsip setelah terjadi ini, gue tuh punya prinsip gini. Keluarga gue boleh broken home, keluarga gue boleh berantakan, keluarga gue boleh nggak harmonis, tapi keluarga yang harmonis harus tercipta dari keluarga gue dan pasangan gue nanti. Itu yang gue bikin prinsip hidup gue sekarang, karena berdampak banget sih ke anak gitu. Dan gue nggak mau di masa depan gue ngalamin hal yang kayak gini. Amit-amit jangan sampai. Makanya sekarang tuh gue coba buat perbaikin diri, karena percuma lo minta sama Tuhan laki-laki atau pasangan terbaik kalau lo nggak jadi yang terbaik. Karena yang terbaik sama yang terbaik itu yang disatukan.
terbaik dan yang terbaik itu yang disatukan. Gak mungkin Tuhan kasih laki-laki terbaik sama wanita yang gak baik, atau mungkin Tuhan kasih wanita yang terbaik sama laki-laki yang gak terbaik. Nah, yang harus yang terbaik dan yang terbaik itu yang Tuhan persatukan. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang ngalamin hal yang sama kayak aku, jangan membenci, lepaskan pengampunan. Karena ketika kamu melepaskan pengampunan, kamu akan melihat hari-hari baik dalam hidup. Kamu akan melihat setiap hari itu adalah hari baik ketika kamu berani melepas pengampunan itu. Karena berbicara tentang pengampunan itu tuh bukan cuma sekedar bilang aku maafin gitu. Tapi ketika kamu diingatkan lagi tentang itu, tentang masalah itu, atau disebut aja nama orang yang pernah nyakitin kamu, kamu masih ngerasa benci, masih ngerasa gak suka, itu berarti kamu belum mengampuni gitu loh. Tapi hal yang paling penting, kalau kamu sudah mengampuni, ketika kamu mendengar orang atau nama orang yang menyakiti kamu, atau mendengar cerita itu kembali seolah-olah di flashback ke masa lalu, kamu udah oke aja, berarti kamu sudah dipulihkan, berarti kamu sudah mengampuni. Jadi belajar dari diri kita sendiri. Itu segala sesuatu harus dimulai dari diri sendiri, harus dimulai dari kita. Jangan memaksa orang berubah kalau diri kamu juga belum berubah. Itu yang gue percaya. Kalau gue pengen bokap gue berubah, gue harus berubah lebih dulu. Gue harus berubah lebih dulu. Jangan lo nuntut orang lain untuk berubah kalau diri lo sendiri belum berubah. Itu zong, langsung zong. Jadi pastikan diri lo udah berubah, baru orang lain akan berubah melihat cerminan dari diri lo sendiri gitu. Terus untuk teman-teman di luar sana yang keluarganya masih komplit, yuk bersyukur, ucapin ke bokap nyokap kalau kalian mencintai mereka, menyayangi mereka, dan doakan selalu keluarga kalian diberikan keutuhan, diberikan kesehatan supaya selalu sama-sama gitu. Dan untuk teman-teman yang di luar sana yang broken home, yang mungkin keluarganya juga sudah tidak bisa lagi diselamatkan, percayalah bahwa Tuhan selalu ada buat kalian. God always there for you, for me, and for us. Dan kalian gak usah ngerasa gak berharga, karena semuanya berharga. Itu adalah proses untuk mendewasakan kita. Karena Tuhan tuh spesial, menurut gue tuh Tuhan tuh spesialin kita banget teman-teman. Tuhan tuh sayang sama kita, dan Tuhan tuh mau kita dewasa sebelum waktunya. Dan percaya bahwa ada anak-anak yang Tuhan izinkan untuk memiliki keluarga yang lengkap. Tapi ada juga anak-anak yang Tuhan ciptakan dengan kekuatan lebih, yaitu kita. God bless you.